Pas mau ke musola itu ngecek musola Oh. malam-malam itu sekitar jam 1 jam 2 lah, saya mau ngecek sana, saya lihat kaki ngegantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ipang Mega Putra di segmen Pok Meri Pojok Misteri. Oke, di sini kita udah mendatangkan seorang narasumber. Dia ini seorang karyawan swasta, sebagian marketing, cuman bekerja sambilannya penjaga malam di perusahaan dia. Dan tempat dia bekerja ini gedungnya gedung tua, bekas peninggalan Jepang. Oke, untuk cerita lengkapnya nih, kita dengar langsung dari narasumber kita, Pak Romi. Oke, Pak Romi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih banget nih udah datang di acara ya, kita, siap. Pak Meri. Ya. Pak Romi udah lama ya kerja di perusahaan itu? Alhamdulillah udah lama. Ya. Berarti banyak cerita-cerita horor nih ya yang ditemui. Banyak banget ya. Awalnya kayak gimana sih Pak bisa diganggu-ganggu hal-hal kayak gitu? Begini awalnya, saya sebenarnya sih sebagai marketing di perusahaan itu. Nah, kebetulan ditugasin juga untuk sebagai penjaga malam. Oh, ditawarin sama bosnya? Iya, penjaga malam. Tambahan gimana jaga malam ya, karena mungkin penjaga-penjaga yang lalu juga udah kapok atau apa ya, makanya dicoba nanti saya sendiri apa gimana. Jadi kalau malam ini berdua dia. Oh, jaganya berdua? Jaganya berdua. Yang berdua itu, jadi kalau malam tugasnya berdua kan, kita ada gedungnya, ada gedung utama, gedung untuk penyimpanan barang, dan gedung kedua itu yang 2 lantai, ada musola di pojokan. Itu lumayan, sekitar hampir 500 meteran lah dari gedung inti itu ya? Iya, ke arah musola situ. Iya, jadi emang lumayan jauh lah. Kebetulan juga gedung itu juga peninggalan zaman Belanda, itu ada bunkernya di bawahnya. Zaman Jepang apa Belanda? Itu zaman Belanda, habis Belanda mungkin di ini ke Jepang, tapi kan ke Belanda lagi nanti. Itu emang ada bunker itu, bunkernya itu emang panjang banget. Itu nembus juga ke belakang gedung sebelah itu. Tapi bukan milik perusahaan kita, nembusnya. Tapi bangunannya masih model Belanda? Model Belanda. Masih ya? Kalau yang belakang model baru, bangunan model baru. Dia 2 lantai. Kalau yang depan masih dilestarikan ya, zaman Belanda. Jadi pohon-pohonnya juga kemudian masih lebat juga. Jadi kalau untuk awal-awal saya jaga malam itu, memang sih kebanyakan itu pas jaga malam tuh banyak gangguan juga sih. Gangguannya awal-awal sih hanya bunyi-bunyi atau apa gitu. Pas saya jaga, kalau jaga kan setiap ada 2 orang itu kan gantian itu. Kalau kelilingnya gantian? Iya, kalau yang satu tidur, yang satu lagi bangun. Jadi kalau jam 7 yang satu istirahat di ruang depan tidur atau istirahat, mereka yang satu lagi keliling untuk ini. Banyak sekali kalau hal-hal yang aneh juga sebenarnya bagi saya sih. Kenapa pas kita jaga malam tuh sering terdengar kayak ada suara bayi atau apa. Pendengar suara bayi? Suara-suara
ketawa, bahkan ketawa. Saya nggak tahu itu gedung apa tuh. Kalau saya pikir sih aneh gitu. Tapi udah berusaha buat ngecek gitu. Kita pas ngecek itu nggak ada Nggak ada. apa. Tapi sering banget itu. Ada tangisan atau apa. Itu awal-awal saya juga, pertama itu juga saya kaget juga. Loh, kenapa sih harus ada bunyi gitu? Seharusnya kan bangunan kosong atau bangunan udah lama. Wah, ada suara gitu. Saya juga percaya nggak percaya sebenarnya. Tapi ternyata hal itu emang ada. Saya sempat juga nggak percaya, saya datengin, saya senter kan kalau malam itu nggak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian mulai itu ada suara tangisan lebih kencang lagi atau plus bayangan. Nah sekarang itu udah mulai bayangan itu pas hari-hari selanjutnya. Saya lihat bayangan di gedung, justru di gedung baru. Kalau bayangan itu, kalau yang gedung lama itu suara jatuh benda-benda, tapi benda-bendanya nggak ada itu. Tapi suara jatuhnya kedengeran. Tapi pas Bapak cek ke lokasi nggak ada yang jatuh. Nggak ada. Kan saya periksa semuanya. Apa peralatan atau apa kan saya senter itu. Saya nyalain lampu juga nggak ada apa-apa. Awal-awal kerja di situ, awal-awal kerja jadi penjaga malam itu, ada nggak sih yang keanehan yang Bapak lihat? Kalau saya sebelum itu kan kerja jadi marketing, kalau siang sih nggak ada aneh. Nggak ada ya? Cuman pas jaga malam itu banyak keanehan juga ternyata di situ. Dan saya tanya teman saya juga, mereka juga merasakan juga. Iya. Seperti biasa seiring berjalannya waktu masih gangguan itu jadi terbiasa lah. Jadi yang kita terbiasa juga sih kalau malam-malam periksa ada bayangan. Dan suatu hari itu pas mau ke musola itu, ngecek musola malam-malam itu sekitar jam 1 jam 2 lah, saya mau ngecek sana. Saya lihat kaki ngegantung, itu kaki besar banget itu, cuman kaki doang, entah kaki apa itu. Saya ngecek sana, sebenarnya saya takut juga sebenarnya. Kalau lihat dari jauh tuh kaki besar banget ngegantung itu. Kalau menurut Bapak itu kaki apa itu? Mungkin genderuwo atau apa gitu. Ya. Gede banget itu. Saya juga tanya sama temen, besokannya saya tanya temen, lu pernah lihat nggak di musola tuh? Nah iya emang itu di situ dia. Oh ternyata benar. Pas saya ini Bapak ke musola ngeliat kaki langsung kabur atau merhatiin dulu atau gimana? Saya penasaran juga sih pertama kali. Iya itu. Sekarang kan sudah terbiasa sebenarnya kalau bunyi-bunyi atau apa kan. Nah ini pas kaki ini jadi penasaran juga nih. Dalam hati sih juga takut, tapi kan kewajiban jadi jaga malam gitu. Kita lihat center, pas sana juga nggak ada juga sih. Maksudnya, tapi besok maksudnya nggak ada apa tuh, sedangkan Bapak udah ngeliat itu kaki, kok bisa nggak ada? Pas saya itu udah nggak ada itu di situ. Oh pas diparanin pas gitu? Paranin gitu nggak ada. Besoknya aku tanya yang lain, ternyata mereka juga sering ngeliat. Emang di situ dia tempatnya. Hari-hari selanjutnya saya nggak ngecek musola lagi karena saya tahu di situ udah ada penunggunya. Pas ada situ. Ya juga tanya-tanya yang lain, kalau pas malam-malam mereka juga sering diganggu ternyata. Ada juga kan teman juga yang jaga malam juga, itu lebih parah lagi, dia sampai diganggu, dijorokin lah atau apa gitu dia. Itu cerita, saya tanya, lu pernah nggak lihat di ini apa di musola? Oh itu emang tempatnya bro, itu lu berani emang? Kayak nggak berani lagi kalau udah sampai situ udah, soalnya udah kelihatan jelas banget itu kakinya gede banget itu, gede banget. Kalau teman saya sampai diusilin sama karena dia penasaran, dia sempat penasaran lagi. Makanya waktu dia ke daerah sana juga dia sempat dijorokin, dia jatuh, cerita yang begitu dia.
Ya sampai sekarang, sampai kemarin-kemarin ini nggak berani lagi kalau di sana. Cuman kalau tempat lain, gedung utama, gedung itu saya berani sana. Berjalannya waktu lagi malam-malam, kemudian itu mulai dari saya ketemu kaki itu, nah mulailah sering bayangan kalau udah berkelebat. Baik di gedung utama atau di gedung yang kedua itu. Nah khususnya yang di lantai 2-nya itu. Kalau posisi saya kerja itu di gedung kedua, gedung marketing itu. Jadi pas naik tangga itu gedung itu untuk konsultan, ruang konsultan. Nah, kalau saya jaga tidur di belakang, nah dari atas itu sering tuh yang suara-suara turun dari tangga. Oh, langkah kaki gitu. Saya bangun nggak ada. Karena saya udah sering jaga situ, saya kalau udah kedengeran gitu udah saya biasa lah. Seperti biasa. Bahkan saya pas tidur di ruangan itu pernah dilus-lus kakinya. Saya rasa nih siapa temen gue ngapain ngelus-ngelus kaki gue. Pas saya bangun nggak ada. Sampai saya merinding banget waktu itu. Tapi dari situ saya belajar, saya jadi lebih berani lagi sih. Nah berarti saya tugas, mereka mungkin hanya untuk kenalan aja kali. Soalnya cerita temen mereka sampai diganggu, kalau saya belum sempat diganggu. Cuman emang sering banget kalau kelebatan itu, atau pas saya tidur itu sering banget dia megang ngelus-ngelus kaki saya tuh. Mau interaksi dia. Mana berinteraksi dia. Saya juga kalau udah dipegang itu saya bilang, maaf saya jaga malam nih, tolong jangan diganggu. Kalau diganggu bolehlah suara-suara, asal jangan kalian tampakin. Kalau tampakin saya belum siap itu. Saya sering ngomong gitu juga gitu. Selanjutnya hari itu biasa, akhirnya ditampakin juga itu. Pas malam itu sekitar belum malam sih, malah jam 8 jam 9. Iya. Saya di ruangan utama. Di ruangan utama ada kaca, kelihatan kan ruangan parkiran dari depan itu. Ada pohon mangga di depan itu. Saya pas lihat itu baru jam 9, masih jam 9 malam ya. Iya, justru jam 9 itu saya lihat banyak anak-anak kecil, ada berapa, 4 atau 5 gitu. Kecil dia, seneng banget lari sebelah. Sambil ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Saya pikir, oh ini yang namanya tuyul ya. Dia lari-lari loh bang. Itu bentuknya kayak gimana tuh kalau udah bilang? Kecil dia bang, kecil segini dia. Kepalanya kayaknya nggak ada rambutnya dia. Botak. Dia berlari, seneng banget dia. Entah dia nemu atau apa-apa dia seneng. Yakin itu ya bapak itu tuyul ya, karena mereka kecil-kecil. Kecil-kecil lah, apalagi kalau jam ini, kalau malam-malam saya pikir siapa yang mau masuk ke kantor saya ini lah. Dia sih nggak ganggu dia pak. Saya kan lihat dari kaca dari dalam itu udah. Dia itu lucu banget emang kalau dilihat tuh. Mungkin kalau yang miara tuyul juga seneng kali, lucu kan, lucu mungkin. Nggak serem sih bang. Dia seperti biasa. Itu jelas kelihatan juga. Iya, kecil-kecil. Itu keinget banget pasti kalau sampai sekarang. Ya penampakan itu tuyul itu seneng banget. Selanjutnya ya setelah habis tuyul itu udah biasa bayangan malam-malam selanjutnya tuh banyak bayangan. Justru saya udah kenal jadinya. Jadi justru lebih berani, kecuali yang di musola. Saya nggak berani kalau di sana. Kalau di gedung utama, gedung kedua sama gudang penyimpanan susu, itu justru saya udah terbiasa di situ. Ada bayangan atau pernah sih bayangan. Kalau bayangan tuh ada yang besar, ada yang kecil. Itu mereka tuh kalau nampakin juga, karena mungkin saya izin kali ya, bentuknya hanya bayangan. Tiba-tiba juga suatu malam juga akhirnya mereka mungkin ingin sekali interaksi sama saya nih. Saya tidur di ruangan utama tuh, di ruangan resepsionis, di bawah meja resepsionis. Di bawah meja resepsionis istirahatnya. Istirahat saya di situ.
malam itu kebetulan kayaknya pules banget, enak banget itu. Setelah itu sekitar jam berapa tuh udah waktunya untuk ngecek. Saya bangun, ngontrol lah ya. ngontrol itu. Saya bangun, wes mantap itu. Pas saya bangun, pas depan saya tuh di meja, di bangku kursi tamu, pas di depan saya tuh disebutnya apa yang saya mungkin Kunti kali ya. Dia rambutnya panjang nunduk dia. Dia rambutnya panjang sampai ke lantai dia duduk rambutnya. Tapi dia posisi nunduk dia. Saya pas bangun saya kaget. Siapa ini? Apakah ini yang namanya Kunti atau apa nih? Saya sempat takut juga. Tapi karena udah terbiasa kan, udah jaga malam situ. Saya bilang, ya tolong dong, kan saya bilang tuh jangan tampakin. Kenapa sih itu mau nampakin? Saya merinding bang. Tuh dia merinding. Itu hadapan langsung Kunti itu. Hadapan langsung merinding nih. Jangan sampai dia datang ke rumah saya nanti malam nih. Ya itulah. Pas saya bangun itu saya kaget banget. Saya bilang sama Kunti ya, tolong dong jangan nampakin, saya kan cuma mau kerja doang. Saya sempat takut juga. Saya kembali merem. Saya sempat berdoa juga. Pas saya bangun lagi sudah nggak ada. Sudah hilang begitu aja. Sudah hilang aja. Saya perhatiin lagi nggak ada. Saya malah tempat bilang terima kasih. Terima kasih ya, jangan tampakin lagi. Setelah itu udah nggak ada hal-hal aneh lagi tuh penampakannya lagi. Aneh nggak ada setelah si Kunti itu pergi. Kalau si Kunti setelah pergi itu ya biasa bang. Kalau jaga malam, kalau masih suara itu sih saya bilang ya itu masih biasa ya. Masih biasa. Itu pas Kunti itu ada aja tuh dia. Dia nunduk lama gitu. Saya perhatiin. Udah saya juga takut. Kalau kata orang kalau lihat hantu tuh nggak bergerak, bener bang? Nggak bergerak ya. Kalau kayak ketibanan kita terkesima gitu maksudnya. Kitanya yang nggak bergerak atau? Kita nggak bisa bergerak karena bisa bergerak. Gitu. Orang dulu kan bilang kalau lihat satu emang udah itu memang gede kita nggak bergerak itu. Kita mau ini juga, waduh nggak bisa, kayaknya berat banget itu. Saya bilang Mbak Kunti jangan dong tampakin, saya kan cuma mau kerja doang. Mungkin dia mau interaksi lebih jauh lagi, tapi saya tolak. Saya nggak mau lagi udah. Setelah itu ada gangguan Kunti lagi apa cuman malam itu aja? Kalau yang malam itu aja, kalau si Kuntinya itu malam itu aja deh. Iya. Setelah Bapak ngomong gitu, dia udah nggak nampak-nampakin. Nggak ganggu lagi. Cuman kalau untuk yang lainnya sih sering kalau itu. Suara-suara atau bayangan mungkin udah biasa ya. Yang penting jangan menampakin. Tapi hal yang paling menyeramkan itu pasti Kunti itu nampakin. Bapak minta jangan diganggu. Setelah itu dia udah nggak ganggu saya lagi. Kalau teman saya sih sering besok-besoknya saya tanya, pernah ketemu nggak sama ini? Wah sering, dia mah suka ganggu gitu. Suka nampakin. Wajahnya emang kalau teman saya ngelihatnya wajahnya sih kayak biasa aja. Maksudnya nggak hancur gitu ya? Nggak hancur. Kalau saya karena yang pas ketemu itu saya bilang tolong jangan nampakin, dia hanya nunduk aja dia. Kalingan rambut berarti ya? Iya. Kalau saya nggak bergerak, sama sekali nggak bisa bergerak itu. Kalau orang bilang kalau ketemu hantu nggak bergerak, itu ternyata benar itu kejadiannya. Emang pas saya tanya teman juga di situ emang rumahnya Kunti, emang ada di situ Kuntinya. Oke, tadi udah demikian perbincangan kita sama Pak Romi, seorang penjaga malam. Jadi tetap saksikan terus segmen Komeri Pojok Misteri. Kita tunggu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Kunz Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.